Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Begitu pula Allah melarang judi dan juga pertengkaran. Karena apa? Karena kedua perilaku tersebut pasti akan mendatangkan madharat. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, dari ayat tersebut kita bisa tahu dong bahwa sesungguhnya minuman keras atau khamr, berjudi atau maisir, ansab atau berkurban untuk berhala, azlam mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan yang rijsun atau keji dari yang termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, oleh karena itu kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar kita hidupnya jadi orang yang beruntung. Nah, materi yang akan kita kaji pertama kali adalah tentang minuman keras. Jadi dalam bahasa Arab, minuman keras bisa juga disebut dengan khamr. Arti dari khamr itu sendiri adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Jadi segala hal minuman atau makanan yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut minuman keras, itu berarti dia termasuk dalam khamr. Begitu pula dengan minuman-minuman yang lain yang memabukkan, itu berarti nanti masuknya khamr. Orang yang mengkonsumsi khamr dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri. Rasulullah SAW menetapkan khamr atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat khamr atau miras, tapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan atau yang memabukkan. Khamr yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya hukumnya adalah haram. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamr itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Jadi, mau sedikit atau banyak khamr yang diminum, hukumnya adalah haram. Jadi, teman-teman sekalian, jangan sampai kita coba-coba. Karena apa? Orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras itu diawali dengan coba-coba. Jadi, pesannya adalah jangan pernah coba-coba. Nah, dampak dari minuman keras adalah yang pertama mengganggu kecerdasan atau kecerdasan menurun. Karena apa? Karena ingatannya juga menurun. Yang kedua, hubungan keluarga memburuk. Karena apa? Karena efek dari minuman keras itu sendiri. Jadi kebanyakan orang jadi temperamen, jadi mudah marah, mudah tersinggung.
Nah, yang ketiga, perkelahian dan tindak kekerasan seperti permusuhan. Nah, yang keempat, kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Karena hilang kesadarannya. Yang kelima, hilang kesadaran atau mabuk. Yang keenam, menjadi lebih agresif dan mudah tersinggung. Yang ketujuh, hilang ingatan. Yang kedelapan, menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Oke. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sesungguhnya kelak para peminum khamar akan dihadirkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Selain itu, khamr juga dilaknat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan juga orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud khamr itu dilaknat oleh Allah adalah agar setiap orang menjauhi minuman haram tersebut. Bisa pula yang dimaksudkan dengan Allah melaknat khamr adalah melaknat memakan hasil upah dari penjualan khamr. Nah, selain itu, khamr itu juga biang kerusakan. Hal ini memang benar adanya. Para pemabuk biasa membuat kerusakan. Mereka buat keonaran, buat kekacauan, saling bertengkar dan juga saling benci. Bahkan, mabuk bisa jadi biang maksiat lainnya seperti zina, bahkan pembunuhan. Khamr memang biang kerusakan atau induk berbagai macam kejahatan. Ada sebuah kisah menarik yang bisa diambil pelajaran berikut ini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, jauhilah khamr atau minuman keras, karena khamr itu merupakan induk segala keburukan atau biang kerusakan. Utsman bercerita, dahulu ada seorang abid atau ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian. Ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur, segera pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya, dan tak ada orang lain pun di dalam rumahnya selain mereka berdua. Mata sang abid tertuju ke sosok seorang wanita yang amat cantik, yang seksi dengan pakaian yang menantang, sambil membawa secawan khamr, dan dekatnya ada bayi yang masih kecil. Jadi, di dalam rumah tersebut hanya ada 3 orang, bayi kecil, ahli ibadah itu, dan juga pelacur. Wanita tersebut berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamr barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Kalau engkau menolaknya, maka saya akan menjerit dan berteriak, ada orang memasuki rumahku. Akhirnya, sang ahli ibadah bertekuk lutut dan dia berkata, zina, saya tidak mau, membunuh juga tidak. Lalu ia memilih untuk meminum khamr seteguk demi seteguk hingga akhirnya ahli ibadah tersebut mabuk. Dan setelah mabuk, hilanglah akal sehatnya yang pada akhirnya ia berzina pada pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu. Lantas Utsman berkata, karena itu jauhilah khamr atau miras, karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamr dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Hadis riwayat An-Nasai. Ada hadis yang menyebutkan al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman, fa immata wa ya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang yang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani.
Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.